Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di video pembelajaran kali ini, US akan menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak US yang baik-baik, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ya. Kita kan ada 5 kelas ya, kelas A, B, C, D, E. Nah, untuk selanjutnya, US akan membacakan dahulu 5 pertanyaan yang jawabannya akan sinkron. Jawabannya nanti berhubungan dengan pertanyaannya satu sama lain. Yang pertama, pertanyaannya datang dari kelas 7C, yaitu Cantika Putri Avero. Bagaimana cara agar mudah belajar bahasa Inggris dan tidak mudah bosan dalam belajar bahasa Inggris? Nah, itu first question. Kemudian pertanyaan yang kedua dari kelas 7A, dari Abbas. How to quickly learn English? Jadi Mas Abbas ini menanyakan bagaimana cara cepat belajar bahasa Inggris. Kalau tadi Mbak Cantika menanyakan cara mudahnya, nah Mas Abbas menanyakan cara cepatnya. Next question, pertanyaan selanjutnya dari kelas 7E. How long so that we can speak English fluently? Jadi berapa lama sih kita bisa belajar, kita bisa ngomong bahasa Inggris secara cepat, secara mudah gitu kan. Jadi cara mudahnya ditanya, cara cepatnya, kemudian berapa lama waktunya. Sinkron kan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kelas 7D, what are the benefits of learning English? Jadi apa sih manfaat dari belajar bahasa Inggris? Dari kelas 7D tadi namanya Mbak Syaifana Agni. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari 7B, yaitu Muhammad Gulam Bani. Yaitu pertanyaannya, apakah bahasa Inggris berpengaruh besar dalam perjuangan Quran Hadis Jamaah dan bagi negara kita? Nah, 5 pertanyaan ini akan Us jawab karena jawabannya akan berhubungan satu sama lain. Kalau kamu tanya bagaimana sih cara mudah berarti gampang ya, cara gampang belajar bahasa Inggris. Sebenarnya nggak ada belajar bahasa itu yang mudah. Nggak ada belajar bahasa itu yang gampang. Kalau ada yang bilang belajar bahasa Indonesia itu mudah. Kata siapa? Dalam bahasa Indonesia yang susah itu adalah kosakata. Jadi ada banyak banget, luas banget kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Apalagi kosakata itu memiliki banyak penggunaannya. Tapi kalau kamu bilang bahasa Indonesia itu mudah, it's up to you, that's your choice gitu kan. Nah, masalahnya ketika kamu menanyakan cara gampang belajar bahasa Inggris, nah, kamu di sini terkesannya buru-buru. Kalau kamu buru-buru, maka makin lama prosesnya. Progresnya akan semakin lama. Kalau kamu menanyakan prosesnya, bagaimana proses cepatnya belajar bahasa Inggris, yaitu dari menikmati prosesnya, gitu kan? Bagaimana sih Us cara menikmati proses belajar bahasa Inggris? Gitu. Nah, kalau dari yang pengalaman Us, jadi Us itu belajar bahasa Inggris mulai tertarik awalnya itu dari SMP, gitu kan? Guru bahasa Inggrisnya tuh, that's cool lah. Pronunciation-nya bagus, misalnya pengucapannya bagus, gitu kan? Kita dengernya juga enak, gitu kan? Ya mungkin ini adalah salah satu faktor guru bahasa Inggris juga ya. Jadi kamu tertarik untuk belajar bahasa Inggris dari guru bahasa Inggrisnya. Misal pronunciation-nya bagus. Enak ya ngomong bahasa Inggris gitu kan. Kemudian belajar budayanya gitu kan. Budayanya oh ternyata di sana ada summer, ada musim panas, ada musim dingin gitu kan. Jadi di situ lama-kelamaan kamu tertarik sama bahasa Inggris. Jadi kamu mulai menikmati proses belajar bahasa Inggris. Kalau kamu sudah menikmati, maka ketika kamu salah, nah, kamu juga menikmati salahnya. Ketika salah, oh ternyata ini salah ya, nggak apa-apa, coba lagi. Oh ternyata ini yang benar. Salah lagi, coba lagi. Bukan yang ini, ternyata yang ini yang benar. Next, kamu nggak akan salah lagi karena udah belajar dari kesalahan. Semua orang belajar dari kesalahan kan. Jadi ketika belajar bahasa Inggris, ya memang ada proses salahnya, nggak mungkin selalu benar karena memang harus salah gitu kan. Nah, kamu sudah menikmati prosesnya, kamu sudah menikmati salahnya. Maka dari sini kamu juga akan makin cepat proses belajar bahasa Inggrisnya, makin cepat untuk berbicaranya. Kalau kamu tanya berapa lama gitu, itu tergantung dari diri sendiri, depend on you. Kenapa sih Us tergantung sama diri sendiri? Lah kalau kamu mau berusaha, terus berusaha gitu kan. Aku mau belajar cepat bahasa Inggris, aku udah menikmati prosesnya gitu kan. Harus berapa lama? Ya yang menentukan itu diri kamu sendiri. Seberapa cepat lancar atau lama lancarnya itu adalah diri kamu sendiri, kesemangatan kamu dalam belajar bahasa Inggris. Orang Indonesia, kalau ada orang luar yang belajar bahasa Indonesia akan senang sekali gitu kan. Misal Lionel Messi gitu bilang, "Halo Indonesia, apa kabar?" gitu kan. Nah, maka kita kan juga senang gitu kan. Oh, mereka mau belajar nih. Padahal ya mereka cuma taunya itu doang gitu kan. Mereka cuma tahu ya apa kabar gitu. Tapi kita udah merasa excited banget. Sayangnya
orang Indonesia ketika sesama orang Indonesia belajar bahasa Inggris nggak akan se-excited itu, nggak akan sesenang itu, apalagi di lingkungan kita. Ketika kita belajar bahasa Inggris, hey bro, what's up? Nanti dia akan mengatakan, so Inggris banget sih, gitu kan. Nah, itu kasusnya seperti itu. Jadi ketika ada orang luar belajar bahasa Indonesia, kita akan senang gitu kan. Tapi ketika sesama kita belajar bahasa Inggris, tuh, ada beberapa yang mungkin ngatain sok bahasa Inggris lah, apalah gitu kan. Tapi kalau kamu terus mendengar perkataan mereka yang terus menjatuhkan kamu ketika kamu belajar bahasa Inggris, kapan mau majunya? Kapan berkembangnya bahasa Inggris kamu? Gitu kan. Kamu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kamu sendiri itu, yang menikmati adalah kamu. Hasilnya nanti yang menikmati adalah kamu, bukan orang lain. Jadi ketika kamu dijatuhkan, ketika kamu belajar, nggak usah diambil pusing. Gitu kan. Ya ini aku belajar bahasa Inggris. Jadi ketika ada yang dari sana sini mempengaruhi gak usah belajar bahasa Inggris, sok belajar bahasa Inggris, yang dapat keuntungan adalah kamu sendiri gitu, bukan orang lain. Well, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tahu ya, bahasa internasional itu dipakai di berbagai negara gitu. Bahkan ketika kita visit ke Mekah atau visit ke Malaysia, bahasa nomor satunya adalah bahasa Inggris gitu. Di sini benefitsnya ketika kamu sudah belajar bahasa Inggris, sudah friendly lah, lancar bahasa Inggrisnya, kamu mau ke negara tetangga, nah kamu akan merasakan benefitsnya, akan merasakan manfaatnya. Saya bisa bahasa Inggris gitu. Nggak usah jauh-jauh lah gitu kan. Ketika kita udah bisa bahasa Inggris, maka orang-orang yang memandang kita, oh ternyata dia pandai bahasa Inggris ya gitu, akan muncul, aku mau dong diajarin diri. Nah, sekolah kita memiliki program unggulan, yaitu bisa lancar bahasa Inggris gitu. Sebenarnya atau fasihnya bahasa Inggris itu mungkin ada level-levelnya, kayak dari beginner atau intermediate, kemudian advance, udah sampai yang mahir banget. Untuk yang students, ketika kamu bisa lancar bahasa Inggrisnya kan, maksudnya adalah ketika orang menanyakan kamu bahasa Inggris, kamu bisa jawab juga dengan bahasa Inggris, kamu juga udah bisa dikatakan lancar gitu kan. Kamu mengerti apa yang orang bilang gitu kan dalam bahasa Inggris. Untuk benefits ya di dalam Quran Hadis Jamaah, yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya ya di Kediri, di Gading itu udah ada program MTI, Mubalik Internasional. Di situ menggunakan bahasa Inggris. Jadi pemangkulannya menggunakan bahasa Inggris. Benefitsnya adalah ketika nanti di luar Indonesia yang ada jamaah, misalnya ada di Malaysia, ada di Korea gitu kan. Nah, mengajarnya itu menggunakan bahasa Inggris, memangkulkannya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu ada bidang-bidangnya gitu kan. Kalau guru itu berarti English Education, bahasa Inggris pendidikan. Ya bahasanya ya untuk pendidikan gitu kan. Kemudian ada English Business. Nah, English Business ini bahasa Inggrisnya tentang bisnis. Kalau yang MTI itu dia ranahnya di English Religion. Jadi bahasa Inggris untuk agama. Bagaimana bahasa Inggrisnya wahai orang-orang yang beriman, bahasa Inggrisnya hidayah gitu. Nah, itu ada ranahnya tersendiri. Di sini kalau US itu ranahnya adalah di English Education. Inggris untuk pendidikan. Untuk pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam formulir ini, yaitu bagaimana cara untuk kita tertarik atau not boring lah dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kita bisa menggunakan media. Jadi banyak media yang bisa kita gunakan dalam belajar bahasa Inggris. Misal, ketika kamu suka nonton sepak bola, nah kamu bisa menontonnya itu yang speakernya atau di situ Pak MC-nya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian bisa juga dari musik gitu kan, lirik-lirik yang membuat kamu tertarik akan bahasa Inggris. Kemudian dari film, kartun-kartun gitu. Sebisa mungkin kamu menontonnya itu menggunakan subtitle yang berbahasa Inggris. Kalau dibilang bosan atau nggak bosannya itu ya dari awal, depend on you, tergantung kamu. Cara kamu belajar bahasa Inggris bagaimana, cara menyikapi kamu belajar bahasa Inggris bagaimana. Nah, akan flashback mengenai chapter 1. Jadi chapter 1 itu ada 4 expression. Yang pertama greeting atau sapaan. Contohnya how are you? Kemudian hi, hello. And then second is expression of leave taking. Ungkapan perpisahan gitu ya. And the third is expression of gratitude or expression of thanking. Jadi ucapan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain. And the last is the expression of apologizing. Ungkapan untuk meminta maaf kepada orang.
Untuk pertemuan kali ini, kita nggak ada tugas, nggak ada homework, nggak ada assignment, but you have to do daily test, ulangan harian. Nanti usahakan share link Google Form. Di situ ada multiple choice, ada pilihan berganda, tenang, pilihan berganda kok. Nanti akan ada langsung nilainya, kamu salah atau benarnya, dan jawaban yang pertama yang akan skip nilainya. Untuk itu, lebih difahami lagi mengenai 4 expression, mengenai 4 ungkapan di chapter 1 ini, supaya kamu bisa menjawab multiple choice-nya correctly, dengan benar. Well, students, untuk yang terakhir, Us akan menjelaskan bagaimana sih cara absen di Google Form. Nah, di sini, ketika kita sudah buka YouTube, sudah menonton videonya, kalian harus melihat deskripsinya. Deskripsinya itu ada di sini. Nah, nih, yang tanda panah itu diklik, kemudian di sini ada link presensi, link tugas. Link presensi ini adalah link yang setiap minggunya nanti akan direkap oleh BK. Kamu klik di sini, link presensi. Nanti akan muncul browser. Nih. Nah, sini ada nama lengkap kelas, kalian bisa klik. Jangan salah ya, misal nama lengkap Widya Aprila, kelas 7D. Dah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalian tinggal klik aja. Misal tanggal 16 Agustus, tinggal di setting maksudnya. Langsung dikirim. Dah. Otomatis kalian sudah mengisi presensi untuk BK. Nah, kita ke link tugas. Nah, di sini kan ada 2 link ya, link presensi dan link tugas. Jangan lupa juga untuk mengklik link tugas. Jadi, ketika guru mapelnya memberikan tugas, di situ nanti akan ada 2 link presensi dan link tugas. Nah, disinilah tempat anak-anak US untuk mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru mapelnya masing-masing. Jangan lupa ya. That's all for our meeting today. Apabila ada kesalahan dari video pelajaran ini dari awal sampai akhir, Us minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk bangun di sepertiga malam berdoa, sebab akhirat adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.